Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 48 ya. Yang mana tadi bunyinya? Qauluhu fa idza dzabahtum itu ya. Fa idza qataltum. Qauluhu bermula sabdanya Nabi, fa idza dzabahtum atau fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, yaitu hadis fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Lafaz al qitlata bikasril qafi, dengan dibaca kasroh qafnya. Kitlah, nah itu mana? Itu masdar, tapi namanya masdar hay'ah. Nah, gitu loh, makanya kitlah. Itu maksudnya kitlah tadi. Oke. Lalu ini kok aneh. Coba. Oh, dibatasi ya, orang kadang-kadang aneh, ada yang laporin gitu. Masdar hay'ah. Al hay'ah tegasnya keadaan motong. Wal khalatu, dan bermula masdar khalah. Wal khalati, dan khalah hay'ah dengan khalah ya dia diyakini. Wa bi fathiha, dan dengan membaca fathah qaf berarti al fa'latu fa'lah. Jadi kalau fa'lah itu namanya masdar marrah. Jadi kalau kitlah itu fi'lah masdar hay'ah, kalau fa'lah qatlah itu namanya masdar apa? Marrah. Maksudnya sekali itu loh, rok'atan. Maka usolli rok'atal witri, sholat 1 rakaat witir rok'ah. Kalau 2 rakaat rok'atain. Kalau banyak tinggal ditambahin salasa, arba'ah, khamsah, sitta, sab'ah, dan seterusnya. Mana tadi? Itu kaitannya masdar. Kalau lu apal alfiyah mah wa fa'latun lima rotin kajalsah, wa fi'latun lihayatin kajilsah. Lu kalau apal. Oke. Qauluhu wa idza dzabahtum fa'sinu dzibhata. Bermula sabdanya Nabi, dan apabila menyembelih siapa kalian semua, fa'sinu dzibhata, dzibhah bikasri zali, juga dengan dibaca kasroh zalnya. Kal kitlati, seperti al kitlah. Waja'a, dan datang fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa'sinu dzibhah. Jadi bukan zibhata tapi zibhah, muzakkar gak ada tak. Itu dalam satu riwayat. Qauluhu bermula sabdanya Nabi, wal yuhidda ahadukum syufaratahu. Lafaz syufaratahu bidhammis shin, dengan dibaca dhammah shinnya syuf. Waqad tuftahu, dan terkadang dibaca fathah. Jadi ada yang baca syufratah, ada yang baca syafratahu. Itu kan namanya bahasa itu beda-beda kan. Atau banyak Surabaya. Surabaya kan kalau kata bahasa Indonesia. Kalau kata orang Jawa Surabaya.
Ya, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Surabaya. Kalau kita orang Medundan, Serbejo. Serbejo itu Medundan, Surabaya di Andri. Lu dikasih tahu Serbejo diem baik. Lu paham gak? Serbejo itu Madura. Bahasa Surabaya, bahasa Madura dikasih tahu Serbejo bengong aja Andri. Nah itu bisa biasa aja gitu loh. Ya memang ya tahu banyak bahasa Arabnya pun begitu. Sufro tahu kadang-kadang shinnya dibaca su, kadang-kadang dibaca sa pakai fatah. Tuh begitu ya biasa namanya bahasa. Wahia dan bermula sufro atau safro. Asikinu itu pisau, al-azimatu yang gede. Kalau pisau gede berarti apa? Lah golok lah. Cuman biasa diartiin si pisau. Ya golok itu kan jenis pisau. Gitu loh. Wa misruha dan itu seperti syufrah. Kullu ma bermula segala alat. Yuzbahu bihi yang dibuat menyembelih apa bihi dengan ma. Ya pokoknya alat untuk nyembelih itu ya syufrah. Ya ada kalanya pisau, pedang, golok. Kalau lu nggak ngerti bandel ya, lu ngerti bandel gak? Nih, gue kasih dulu. Kalau di Jawa, kan ada arit itu panjang arit. Kalau arit kan begini arit. Kalau arit, ya kan? Nah kalau bandel tuh di Jawa tuh ada senjata modelnya kayak begini. Ini ada gagangnya. Nah, ini kalau arit kan begini atau arit kadang-kadang nggak begini kan? Ya arit ya begitulah. Manjang gitu. Kalau arit ya, ini ada jenisnya seperti ini. Nah, itu pun bandel. Kalau bahasanya namanya bandel, macam-macam kan. Itu alat-alat apa namanya tradisional. Alat untuk pemotongan, penyembelian gitu. Macam-macam. Nah itu apapun itu namanya sufro. Qauluhu bermula sabdanya Nabi, wal yurih zabihatahu. Maknanya zabihatahu itu fa'ilun atau fa'ilatun, tapi maknanya madbuhatahu. Tegasnya zabih bermakna maf'ul, fa'il bermakna maf'ul. Madbuhatahu pada binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih itu istirahatin dulu. Kalian kan sering lihat kalau saya motong kambing kan, nyembelih kurban atau apa kan, diasuhin dulu. Maksudnya biar ngasuh nyawanya hilang baru dikulitin. Dengan nyawanya aja belum keluar udah dikulitin itu maksudnya. Wal yurih zabihatahu. Biihdadi sikin dengan mempertajam pisau. Wa ta'jili imroriha dan menyegerakan jalannya pisau. Jadi jalannya pisau set, ngerti maksudnya? Jangan nyembelih kambing atau nyembelih ayam, nyembelih sapi kayak main piano. Wek, paham nggak? Nyambung nggak? Itu menyiksa binatang yang disembelih. Jadi potong sapi set pegang, buras. Oh gitu loh, ngerti? Jangan malah buat mainan. Waduh, kuyak ya nggak? Itu menyiksa binatang yang disembelih. Emang nggak sakit apa sakit? Begitu maksudnya. Maksudnya wa ta'jili imrariha. Wa tarki ikhdadiha dan membiarkan sembelihannya tadi. Wa zabhi ghairiha dan menyembelih lainnya zabiha. Wa tarki ikhdadiha dan tidak menajamkan sikin itu loh. Sufrah. Nyembelih tapi pisaunya nggak tajam, itu nggak boleh, nyiksa loh. Nah berarti kan ini perhatian buat kalian semua nih. Ntar kalau nyembelih kurban, makanya kan sering saya bilangin binatang yang lainnya dipinggirin, ya kan? Cuman kalau pakai ditutup pakai penutup kan takutnya malah takut kabur. Dulu saya pernah pakai usuran binatang yang disembelih
tutup pakai penghalang supaya ketika nyembelih itu loh temennya nggak ngelihat. Paham maksudnya? Nah itu sebagai harus pakai perasaan juga. Peri kebinatangan, bukan peri kemanusiaan, orang dia binatang masa peri kemanusiaan. Nah itu maksudnya wazibhi ghairiha, dan menyembelih lainnya zabihah kibalataha, di lemengan atau di samping atau di hadapan zabihah. Jangan nyembelih binatang yang kita sembelih itu tetangganya atau sampingnya yang mau kita sembelih ada di sampingnya tanpa dihalangin. Kalau di sini kan saya suruh diri orang-orang halangin ketika proses penyembelihan itu loh, ngerti kan? Nah, nggak boleh, harus punya perasaan juga tuh. Wa ghairi dzalika, dan lainnya itu semua ihdati sikin ta'jil imrariha tarki ihdatiha. Fakat ruwiya nih. Nah, ini versi yang lain. Fakat ruwiya, kan kemarin sebabnya Nabi Yusuf dipisah sama Nabi Yakub. Kalau kemarin kan sebabnya apa? Ada orang miskin, ya kan? Dia masak, tetangganya nggak dikasih, kan dalam satu riwayat. Ini riwayat yang lain. Fakat ruwiya, maka betul-betul diriwayatkan apa anna sabab ibtilai Yaquba, sesungguhnya sebab diujinya Nabi Yakub bifirqati waladihi, dengan pisah anaknya Yakub Yusufa, yaitu Nabi Yusuf alaihi wasallam. Itu anau, sesungguhnya Yakub, Nabi Yakub, zabaha, itu menyembelih siapa Nabi Yakub, ijlan, pada ijlan itu sapi, pedet sapi. Baina yadai, ijlan itu anak sapi lah, pedet. Baina yadai ummihi, di hadapan induknya ijlun. Wahia kali bermula umuhu takhuru. Takhuru itu bengok. Kamu bengok nggak? Kalau sapi kan gitu. Wah, lu tahu nggak dengan suara sapi? Kalau kami kan mbek gitu kan. Kalau kuda berenginge, sohel, sohala, sohlun kalau bahasa Arabnya. Ya nggak? Kalau kucing meong, ya. Kalau anjing guguk guguk. Di sini ada anjing nggak? Ada anjing nggak? Ada. Oh, rumahnya Pak Saiful anjing. Nah, iya kan? Nah, maksudnya takhuru bengok. Oh, anaknya disembelih, ya maknya sedih lah. Loh, gitu maksudnya. Makanya nggak boleh. Nah, sebab itulah akhirnya entah bagaimana caranya Nabi Yusuf bisa lepas dari Nabi Yakub. Padahal Nabi Yusuf itu anak yang paling disayang. Tuh. Falam yarham, maka tidak merahmati siapa Yakub pada ummuhu, induknya pedet tadi. Tuh, itu pelajaran buat kita. Kalian umpamanya matiin digigit nyamuk. Di sini digigit nyamuknya banyak. Matiin aja udah tepok. Ngerti maksudnya? Biar langsung mati. Jangan matiin binatang, nyamuk atau laler. Kan nyamuk kalau udah dimakan darah banyak kan gomuk gitu kan. Gak bisa terbang. Lu potres sayapnya sebelah. Kan begitu sukanya. Laler juga begitu. Ngerti kan? Dia muter aja. Karena gak bisa terbang. Ketawain. Wah, itu nggak boleh. Itu bagian daripada menyiksa. Kalau kita mau bunuh aja udah. Jangan disiksa. Karena kita ada hajat. Kenapa? Bunuh, laler. Nanti menginggap makanan malah nimbul penyakit. Atau ada nyamuk tadi gigit dan lain. Silahkan. Begitu maksudnya. Wamin gharibi ma, dan itu diantara asingnya perkara, wakoa yang terjadi apa ma mimma, nyatanya dari kejadian
ya ta'alaku yang berhubungan apa ma bidzalika dengan itu gharib ma bermula kisah hukia yang dihikayatkan apa ma an ba'dihim dari sebagian ulama apa anau sesungguhnya kejadian dakhala masuk ala ba'dil umaro atas sebagian para raja dakhala ala ba'dil umaro waqad amaro dan betul-betul telah memerintahkan siapa ba'dul umaro bizibhi jumlatin dengan menyembelih sekelompok atau beberapa bilangan jumlah minal ghanami nyatanya dari kambing. Saya masih nyari failnya anahu dakhala ala ba'dil umaro itu loh. Saya masih nyari failnya kan belum apa dakhala ala kan belum ada failnya dakhala. Iya kan? Makanya saya masih belum berhenti dari nyari itu kan. Makanya belum ketemu. Mana coba failnya dakhala kan nggak ada. Anahu dakhala ala ba'dil umara. Waqad amara bizibhi jumlatin minal ghanam. Pada baka maka menyembelih siapa orang ba'duha pada separuhnya jumlah sumastaghala kemudian sibuk siapa adzabihu orang yang menyembelih anidzabhi dari menyembelih suma'ata ilahi fil khali suma'ata kemudian kembali siapa zabih ilahi kepada zibhunya binatang yang disembelih fil khali seketika falam yajid maka tidak menemukan kan belum ada kan failnya dakhala itu loh ngerti kan annahu dakhala alayya berarti dakhala alayya ba'dul umaro jadi itu bukan alayya oke nah, itu kan nggak ada yaknya dakhala masuk alayya atasku siapa ba'dul umaro itu maksudnya falam yajid al-madiyata pada pisau gampangnya alat pisau alati yaitu madiyah yudbahu biha yang buat nyembelih apa biha dengan alati fatahama maka menduga siapa orang tadi fatahama maka tuhmah menduga jelek siapa orang yang zabih orang yang menyembelih ba'dul hadirina pada biha dengan hilangnya alati al-madiyah tadi ba'dul hadirina pada sebagian orang yang hadir begitu itu misalnya hilang dia curiga itu loh maksudnya fatahama itu ada yang ngambil fa'angkaro maka ingkar siapa ba'dul hadirin akhdaha pada mengambil madiyah atau alati wahasola dan terjadi bisa babi dalika dengan sebab itu nuduhnya zabih kepada sebagian yang hadir nyolong pisau apalah gotun suara gemuruh wajah maka datang apa rojulun seorang laki-laki karena yang ada siapa rojul yang dulu itu melihat siapa rojul ilaihim kepada kaum tadi min baidin dari jauh wakola dan berkata siapa rojul begitu ada suara gemuruh datang orang laki-laki berkatanya begini asikinu bermula sikin pisau itu bahasa itunya madiyah alati tatakhosamuna alaiha alati yaitu pisau tatakhosamuna yang ribut yang kalau bahasa Jawanya tatakhosamuna itu padu yang ribut
siapa kalian semua alaiha atas sikin alati itu akhozat hadis satu fi famiha. Akhozat mengambil pada ini pisau, apa hadis satu ini kambing. Bifamiha dengan mulutnya kambing. Wa masat dan berjalan apa hadis biha dengan bawa sikin ila hadhil bi'ri pada ini sumur. Wa alaf Tuhan dan menjumpai menemukan siapa saya pada ini pisau. Akhirnya fa'amaro maka menyuruh siapa al-amiru raja saksun pada seseorang binuzul untuk turun ila hadhil bi'ri ke sungai ini, ke sumur ini. Liyatabayyana supaya menjadi jelas apa hadal amru. Ini perkara, ini urusan. Lu bener enggak? Pisaunya kok katanya digigit oleh kambing dibawa ke sumur dan saya melihat, saya jumpai kejadian itu, kata rojul tadi. Raja akhirnya mengutus untuk ngecek ke sumur. Fanazala maka turun siapa orang yang disuruh suruh turun untuk ke sumur, fawajada maka menjumpai siapa orang sahes al-amro pada perkara kama itu sebagaimana kejadian akhbaro yang menceritakan siapa ar-rajulu laki-laki. Itu kan aneh kan, ada kambing sampai bisa mengambil pisau. Paham nggak maksudnya? Nah itu luar biasa, jarang lah kejadian. Iya kan? Nah ini diantaranya. Makanya nggak boleh ketika menyembelih kambing, menyembelih binatang, itu pun harus, ini mohon maaf loh, disembelih itu sakit. Tapi kalau sembelihannya Bismillahirrahmanirrahim, kan dengan menyebut nama Allah yang Rahman Rahim, nyembelih kan sakit. Kok dengan kasih sayang? Ngerti maksudnya? Ini kan kontradiksi. Ngerti kan? Maka kalau nyembelih itu kadang-kadang Bismillahi Allahu Akbar. Saya jarang Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Nah, binatang yang disembelih sekalipun, walaupun itu merasakan sakitnya luar biasa, tapi itu adalah bagian daripada tunduk patuhnya binatang terhadap apa yang ia diciptakannya, memang kan diantaranya untuk disembelih. Paham maksudnya? Nah di situ kemahakuasaan Allah itu. Oke, qauluhu wal bener ya? Qauluhu wal yukhidda. Bermula sabdanya Nabi wal yukhidda bidomil ya. Itu dengan dibaca dhammah ya-nya, akhadda yukhiddu. Wa kasril kha dan dibaca kasroh haknya, wa tasdidid dalnya ditasdid wal yukhidda. Ini dari fi'il madhi akhadda yukhiddu. Wa qauluhu wal yurih bidomil ya'i. Wa qad zakarna dan betul-betul telah menyebutkan siapa kami anna hadzal hadisa, sehingga ini hadis itu jami'un mencakup, menggabung liqwaididdin terhadap kaidah-kaidah agama al-amati yang universal. Wa bayanu dzalika dan bermula penjelasannya itu, ini hadis menggabungkan kaidah agama secara umum universal. Wa idzahu dan penjelasannya itu, perhatikan keren ini, annal ihsana, sesungguhnya perbuatan ihsan, berbuat baik secara maksimal, fil fi'li di dalam perbuatan, wahya al-ihsan fil fi'li, iqa'uhu itu menempatkan, menjatuhkan ihsan ala muqtada syar'i atas ketetapan syara, awil akli atau akal. Wahwa dan bermula iqa'uhu ala muqtada syar'i awil akli, ma itu perkara ya ta'alaku yang berhubungan apa ma bima'asil fa'ili dengan urusan kehidupan dunianya pelaku.
au bima'adi atau dengan urusan akhiratnya fa'il. Fal awalu maka bermula yang pertama yaitu ma yata'allaqu bima'asil fa'ili, siasatu nafsihi itu siasah dirinya fa'il, wa badanihi wa ahlihi wa ikhwani dan saudara-saudaranya, bahkan wa milkihi wa nasi dan miliknya, wa nasi dan manusia, itu ma'asil fa'il, kehidupan dunianya pelaku. Yang kedua, wasail bermula yang kedua itu adalah muktadul syar'i awil akli, ma ma yata'allaqu bima'adihi, al iman itu iman, wahwa dan bermula iman itu amalul qalbi, perbuatan hati, wal islamu dan Islam, wahwa dan bermula Islam itu amalul jawari, iman itu identik dengan perbuatan hati, Islam identik dengan perbuatan jawari, anggota badan. Maka yang diperintahkan mengerjakan rukun Islam itu kan sajad, sholat, zakat, haji, kan zahir kan, gitu loh, jawari, anggota badan do. Wah, mana tadi? Kama kodamna, kama sebagaimana penjelasan, kodamna yang telah mendahulukan siapa kami dalam pembahasan sebelumnya, itu maksudnya ma kodamna. Mana tadi? Wow. Dulu ini gara-gara anu bin apa tuh motor udah jadi noh apa ntar ingetin kan belum bayar, mana kok hilang. Fi hadis Jibril alaihissalam, kan udah dibahas kemarin, iman, Islam, ihsan. Fa in ahsanal insanu fi hadza kullihi, fa in ahsana maka jika berbuat baik, berbuat ihsan siapa al insanu manusia, fi hadza dalam ini semua, iman dengan hati, Islam dengan jawareh kan, bi anfa'ala gambarannya bahwa melakukan siapa insan hu pada hadza ala wajhi atas wajahnya insan, qad khasola maka betul-betul hasil lahu bagi insan apa kullu khairin, semua kebaikan, wasalima dan selamat siapa insan min kulli dhairin, dari semua yang membahayakan dhair. Kan sering saya baca dalam doa penutup itu apa, hakil fatihah, gimana iftah lana abu abal khair wadfa'anna kulla syarri wad doir. Doir itu bahaya itu, doro itu. Wama zaka wama dzukira minal ihsan amun fi kulli syai. Wama dan bermula sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma minal ihsani, nyatanya dari ihsan itu amun umum. Alah, arin mangap aja lu sama Mario ya, udah sundel bolong, sholat nggak pernah tepat awal waktu. Lu santri itu sholat tuh ikut takbiratul ihramnya imam, paham nggak? Ini nggak maghrib, nggak asar, nggak subuh. Besok gue sahabat bener lu, serius. Santri kok begitu? Kan dibilangin sebelum azan lu udah siap, paham kan? Itu namanya istiqdat, menunggu waktu. Santri malas-malasan, mau berkah jauh. Amun itu umum fi kulli syai, dalam segala sesuatu.
Waqat afroda dan betul-betul memisah siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bizikri dengan menyebutkan arifko pada lembut. Kok begitu sih? Waqat afroda bizikri arifko wal qatla dan al qatla pada membunuh, wazibha dan tegesa membunuh. Ima annahu ada kalanya sesungguhnya Rasul dzoroba itu membuat, makanya siapa Rasul zalika pada itu arifko bil qatli wazibhi, dzoroba membuat masalan pada perumpamaan lil ihsani terhadap contoh ihsan, ittifaqon dengan kesepakatan ulama, la'an muqtadha itu kurang alif yang kayak ya, la'an muqtadha ya kan, itu kan nggak ada ya-nya, muqtadin, la'an muqtadha khasihi, tidak tentang tuntutan mengkhususkannya ihsan bizikri dengan penyebutan. Wahwa dan bermula ihsan amalul jawarihi itu perbuatan jawarih anggota badan. Wa imma anna sababal hadisi, dan ada kalanya sesungguhnya sebabnya hadis, alladzi yaitu hadis huwa yang bermula alladzi, fu'ila itu dikerjakan apa alladzi huwa, alladzi ya hadis fi'lul jahiliyati itu perbuatan orang jahiliyah, iktadha itu menetapkan apa hadis hu pada fi'lul jahiliyah, fa innahum maka sesungguhnya mereka jahiliyah kanu itu ada siapa jahiliyah yumassiluna fil qatli itu menyontohkan siapa jahiliyah fil qatli dalam pembunuhan, bijat il anfi dengan menarik hidung, waqat il aidi dan memotong kaki. Maksudnya kaki itu kalau untuk binatang kan aidi itu tangan berarti apa? Kaki depan kan, gitu loh. Biqat il aidi dengan memotong tangan, maksudnya kaki depan, wal arjuli dan kaki belakang, wa nahu dzalika dan seumpama itu, wakanu dan ada siapa jahiliyah yazbahuna itu memotong siapa mereka bil mida jamaknya midyah tadi, dengan pisau al-kalati yang tumpul, wal azmi dan tulang, bahkan alat apa namanya, alat potongnya itu tulang, ngerti kan ya, tulang kalau dibelek itu kan tajam juga, cuma setajam-tajamnya tulang kan enggak setajam pisau kan, begitu loh. Wal kosobi dan bambu itu yang disebut dengan wilah, welat, wanahwihi dan seumpamanya kosob, mima nyatanya dari alat potong, yu'adzibu yang menyiksa apa ma al hayawana pada hewan, auli annal qatla atau karena sesungguhnya memotong, wadzibha dan menyembelih, ghayatuma itu puncaknya perbuatan, yuf'alu yang dikerjakan apa ma minal adza nyatanya dari menyakiti binatang. Fa amara maka memerintahkan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam birifqi dengan lembut fi kulli syai dalam segala sesuatu. Fa ya ikhwanina alaikum birifqi, wajib atas kalian semua birifqi dengan kelembutan. Fa innahu maka sesungguhnya kejadian maka tidaklah ada fisain dalam sesuatu illa zana kecuali itu menimbang hu pada siapa Allah, wala naza'ar rifqa min syai'in illa sa'nu
wala naza'a dan tidak ada yang merebut arifko pada kelembutan min syai'in dari sesuatu illa sa'nuh. Intinya nyembelih binatang itu harus hati-hati, ya kan? Ini kan secara pandangan fikih nggak disebut. Nih, nyembelih binatang itu, nih, ini kan tenggorokan ada ini kan? Ini namanya lubang yang keluar masuk makanan. Yang tengah nih, oke? Nah, ini hulkum namanya. Di samping hulkum ini ada dua urat. Dua urat ini namanya wadajen. Dua urat besar. Inilah urat utama untuk mengalirkan darah. Maka nyembelih, udah dibangunin. Nyambi, biar melek ya bercanda. Ya. Ini kalau ini udah, ini urat yang keluar masuk makanan itu kan buat keluar masuk udara. Itu hilang. Terus wadajen dua urat ini hilang. Masih putus, udah mati. Secara logika begitu. Maka kalau ini sampai kurang motongnya, ini dulu pernah kejadian nih. Makanya saya nggak pernah motong korban itu begini. Kan cara motong ada yang dari bawah ke atas, set gitu kan. Nah kalau saya nggak, selalu begini. Yang kalian lihat itulah. Ini bisa ngontrol kalau ada urat yang belum putus, begitu loh. Nyambung maksudnya. Nah ini sering banget kejadian di Al Khairat. Ya sebelum Covid waktu itu. Ya ada kalau 4-5 tahun yang lalu. Itu sampai hampir 1 jam. Karena motornya set. Urat yang bawah mungkin kena, enggak semuanya. Ini putus, ini enggak. Itu bahaya. Tuh. Terus coba kalian sering pada makan kambing, daging kambing maksudnya. Potongan kambing saya bau banget apa enggak? Enggak perengus. Kadang-kadang kan ada yang kambing bau banget kan. Alhamdulillah kalau saya motong. Itu perlu latihan. Nah, kalian pun perlu. Nah, kalau dulu Arifin saya suruh belajar. Kemarin saya suruh kemari, telat dia Arifin. Makanya harus kalian pun harus masing-masing kalian termasuk nanti Seno. Kan itu jadi amil karena masa ada orang suruh motongin kambing. Potongin kambing enggak alasan, ya kan? Wah enggak bisa. Lagi ya norak lu ya enggak? Novin Erwin potongin Alvin ya. Wah lu potong beneran jangan. Ya enggak? Nah kan masih lumayan dia buat ganjel-ganjel sepeda ya kan, sembarangan lu. Oke. Mana tadi? Nuktatun, ungzuru lihatlah kalian semua bi'ainil basiroh. Dengan pandangan hati nurani. Ila hikmatillahi ta'ala, pada hikmahnya Allah Ta'ala. Kaifa khali bagaimana? Lam yafrod tidak menfardukan siapa Allah as-sholat pada sholat alal ibadi atas hambanya fi awalil Islam, dalam awal Islam. Coba perhatikan, Allah enggak menfardukan sholat ketika awal-awal Islam. Belum disuruh sholat, iman dulu yang dikejar. Tuh. Wal faradha, bahkan menfardukan siapa Allah pada sholat Lailatul Mi'raj, dalam malam Mi'raj. Mi'raj ini tahun keberapa, no? Nah kan menjelang Nabi hijrah kan. Ketika Nabi kehilangan Siti Khadijah, kehilangan Abu Thalib, meninggal dua-duanya. Amul Khuzni, tahun kesedihan. Karena sedih, akhirnya Rasul dihibur. Hiburnya Mi'raj. Kan gitu. Nah ini dalam satu riwayat sebelum hijrah. Ada yang mengatakan setelah hijrah. Nah, itu sebelum hijrah dominannya. Nah diwajibkannya sholat itu kan ketika Rasul Isra Mi'raj. Gitu loh.
Itu bukan di awal-awal Islam. Islam udah belakangan. Rasul udah mendekati hijrah. Sementara Rasul di Makkah itu kan 13 tahun. Paham nggak? Berarti Rasul antara umur 53. Karena Rasul dapat wahyu kan umur 40. Nah, hijrah ke Madinah itu kan Rasul umur antara 53. Nah, kok 53? Nah, Rasul diangkat sebagai Rasul itu kan umur 40 tahun. Kalau dakwah di Mekah kurang lebihnya 13 tahun kan berarti umurnya Rasul 53 tahun. Nah, Rasul dakwah hijrah ke Madinah, hidup di Madinah lebih kurangnya 10 tahun. Maka umurnya Rasul, umurnya Nabi 63 tahun, nyambung kan? Nah, itu kodifikasi waktu seperti itu aja, dan itu kalian harus tahu. Gitu loh. Wakadzalika, dan seperti itu sholat asyamu bermula puasa. Furi dari farzukan apa saum fisanati saniyati dalam tahun kedua minal hijrati dari perang hijrah. Wakadzalika, dan seperti itu apa puasa dan sholat tahrimul khamri bermula diharamkannya arak. Ba'da waq'ati Uhudin, setelah perang Uhud, harokatin waq'ah itu maknanya perang. Ba'da waq'ati Uhudin, setelah perang Uhud. Kullu zalika, bermula semua itu. Nah, perempuan yang bantuin lah. Nah, udah. Siapa yang tugas? Ada yang bantuin sebagian. Kali nyiapin ini siapa sekarang? Oh, Mbak Leni. Kullu zalika, bermula semuanya itu taklimun, pendidikan, pelajaran. Lu dengerin, Pin. Alpin juga sama lu. Liibadihi, terhadap hambanya Allah, al-khilma, pada ya khilma itu ya sabar itulah. Wasobro, dan sabar. Wa ahwil umur, dan menjadikan sesuatu alal istidroji, atas pelan-pelan. Nah, udah pelan-pelan disuruh bener, jangan mainan ya, malah masih mainan. Gemblung. Oke, li'alla yu'ajilu, supaya tidak buru-buru, gerusa-gerusu, gedubrak-gedubruk, kakak kayak riuk kalau lagi mengambil paket. Ya, siapa yuk? Belum bayar, tempeleng kalian cepret. Ya, nah, riuk ngomongnya lancar, tempeleng dulu baru. Tempeleng panasnya, tabung dulu panasnya, baru jalan. Udah bayar belum yuk? Berak kan gitu lagi kan. Ada ampun. Lucu kadang-kadang. Riuk. Oke lah. Tapi rajin lah. Nah, coba order. Pelongok. Pelocatnya orang pada paket mah buruan nanya, paket siapa Pak? Kan ini kan yang rajin malah riuk. Tuh. Tapi emang udah begitu yuk. Emang Allah udah begitu, tenang aja yuk. Fa'inal ajalata, maka sesungguhnya gerusa-gerusu nadamatin itu nyesel. Lu nggak percaya, lu tanya Yasin. Ini nggak ada tuh Yasin. Iya kan? Wah, ngambil keputusan sendiri, keluar dari Al-Aziz. Wah, lu tanya. Lu sering ngobrol. Bagaimana Bang Yasin atau Mang Yasin ya? Nyesel. Paham kan? Itu akibat melakukan tindakan dengan buru-buru, ngambil keputusan buru-buru yang salah. Wah, udah coba dia kalau nurut di sini, udah lulus kuliah, iya kan? Wah, bisa sambil kerja, masih mending lah. Udah banyak contoh, Sandi, ya kan? Ubed. Nah,
Lu nggak kenal Ubed lu ya? Bang Ubed. Nggak kenal dia. Munjinya nggak kenal. Lu kenal tuh? Bang Ubed masih kenal kan? Loh. Ubed yang sampai kuliah kan banyak. Anak-anak sini yang sampai kuliah udah pulang sekarang. Yang sekarang ya masih kuliah ya. Lia. Ya kan? Umi walaupun salah sendiri dia. Nah, iya kan? Banyak lah. Termasuk Yusuf. Nah, iya kan? Lu pikir untuk biaya kuliah itu murah? Makanya penyesalan. Ya namanya nyesel ya belakangan. Kalau nyesel duluan mah. Loh. Contohnya. Makanya kalau dikasih tahu nurut. Ya kan? Gue bukan ngasih tahu untuk belangsakin kalian. Bilangin pada ngeyel. Kola nuktatun ukhra yukhadhu min qaulillahi ta'ala, diambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini ila qaulihi wa ma malakat aymanukum. Apa yang yukhadhu ar-ra'fatu welas asih kasih sayang. Ya kan kemarin udah diartikan wa'budullaha wa la tusyriku, udah diartikan di atasnya. Cari dewek. Ar-ra'fatu lemah lembut kasih sayang bil hayawanati dengan hewan-hewan. Wal wasiyati dan wasiat dia dengan hayawanat tuh. Ulat kucing jangan main kuambleng pakai kasur ya mati. Ulat kucing main lempar pakai batu kakinya ya pincang, putus, berdosa. Tuh bertentangan dengan inilah. Harus ra'fah kasih sayang bil hayawanat. Fakat sokha, maka betul-betul telah sah dalam hadis apa an-naudzunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda siapa Nabi, kullukum ra'in, bermula masing-masing di antara kalian semua itu ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan bermula di antara kalian semua itu mas'ulun. Orang alim kayak puasa aja dulu, ya Allah, mukanya menyedihkan, udah ngantuk, gelentuk. Hari ini aduh. Mas'ulun itu dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya kulukum. Awas loh. Nanti ada hadisnya khusus itu. Kalian udah hidup, udah dewasa. Andri udah dewasa. Maftu udah dewasa. Aska juga sama lah. Udah sunat, udah hidup loh. Nah, kalian tuh nanti mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kalian lakukan ini di hadapan Allah. Itu kaitannya kullukum ra'in. Maka mulai detik ini kalian tanamkan nilai-nilai tanggung jawab, termasuk tanggung jawab ke diri sendiri. Apa yang saya lakukan nanti dengerin loh. Alpin dengerin, dan budak kau. Dengerin. Apapun yang kita lakukan nanti akan diintegrasi langsung oleh malaikat, oleh Allah. Dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa Alpin kelayaban? Lu boleh aja bohong. Ditanya Aska kamu bohong. Ditanya sama Rio kamu bohong. Tapi di hadapan Allah, di hadapan malaikat, lu nggak bisa bohong. Nyambung itu. Nah ini kaitannya kita mengimani hadis kullukum ra'in. Karena semuanya dimintai pertanggungjawaban, ya harus tanggung jawab. Nah, ini kan nggak bisa jawab, ya lu ditanggung. Ditanggung lempar ke neraka. Nah, begitu udah rumusnya. Tuh, itu maksudnya wa akhrajan Nasaiyu, dan telah meriwayatkan siapa An-Nasaiyu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala.
Annahu qala man qatala usfuran. Loh, berarti kan nggak boleh semena-mena ke binatang sekalipun. Man barang siapa qatala yang membunuh siapa man usfuron pada burung emprit. Tahu burung emprit kan? Ya, burung emprit. Abasan karena main-main, iseng aja. Tiba-tiba burung emprit dicekek mati. Aja maka membalas, uja maka dibalas, maka ya gampangannya ditanyakan siapa orang ilallah kepada Allah yaumal kiamati dalam hari kiamat. Wa yaqulu dan berkata siapa usfur burung berkatanya begini, ya Rabbi, hai Tuhanku, sal hadza, tanyakanlah hadza pada orang ini. 5 kotalani, karena apakah kotala membunuh siapa orang ini padaku abasan, karena abas main-main. Ya kecuali kita motong ayam disembelih, kan bukan abas, ada tujuan mengambil daging nyamuk maksudnya. Kita nepak nyamuk, ada tujuan karena dia gigit sakit takutnya, termasuk nyamuk Aedes aegypti. Ya, kalau nggak dibasmi nanti bisa ngembet kemana-mana, nyambung kan? Nah itu bukan abas, ada tujuan. Oh. Walima yaktuluni, dan karena apakah? Oh, walam yaktulni limanfaatin. Kenapa walam yaktul dan tidak membunuh siapa haza ini padaku limanfaatin untuk ada tujuan. Lu dulu termasuk siap yang lepas itu Aska apa Alvin? Kambing burung saya di atas. Siapa? Lu. Alah jangan ngomong enggak lu. Siapa Kong? Jangan bohong, jangan bohong. Enggak mungkin enggak. Lalu ngambil hitamkan adik lagi. Ya udah antara lu berempat sama dulu sama almarhum adik. Ya dulu kan sekarang udah gak di sini kan udah almarhum berarti. Ya iya kan? Nah, lu kan berempat yang tanggung jawab itu. Nah perkutut itu kalau beli emang murah. Lu tanya Seno. Gak duit gak perkutut? Norak lu. Biar paham lu. Jam berapa? Udah tenang gak ngaji ini. Ntar baru. Lu tahu nyetur maki tahu kan no? Tempat nyetur maki tahu kan? Deretan jubah hirang dulu. Sebelah kanan kalau dari Al Khairat sebelah kiri. Ah norak lu. Dari rumah saya lu tak jenal no bisa. Norak lu, makanya gaul apa jadi orang. Nyetur maki di mana Pak? Nggak ada Pak, adanya nini Pak. Ya halo, nini lagi. Ntar lu nininya lu panggil parah lagi. Ya nini ya parah. Ya, lu ngapain tadi? Begini main sama apa? Amalia. Iya. Sama Ayu. Kayak orang, kadang-kadang pada stres sih. Emang stres kali dia. Sama Ayu tadi sama Amalia. Iya. Kayak orang stres. Jadi, amin dah. Oke. Wafis sahih dan dalam kitab sahih, dalam hadis sahih, Rasulillah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Naukol, Rasul itu berkata, bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, Innallaha sesungguhnya Allah, udah diam. Ghafaro itu mengampuni siapa Allah, libaghiyin, bagi pelacur, bisikoyati kalbin, dengan sebab memberi minum anjing. Sebaliknya kan itu ada udah jelas tuh. Ada seorang pelacur tobat, akhirnya tobat gara-gara dia memberi minum anjing yang kehausan. Sebaliknya wa'udziba dan disiksa
siapa imro'atun seorang perempuan fi hirrotin sebab kucing. Itu ada hadisnya. Kalau saya menghafal. Dakholat, ini hadisnya. Cuman rawinya lupa saya. Kalau saya menghafal benar bukan yang hafal-hafalan. Dakholat imro'atun, dakholatil mar'atu. Dakholatil dakholatil mar'atu annaro fi hirrotin. Tuh, ini hadisnya. Masuklah seorang perempuan masuk neraka fi hirrotin. Habasadha lahia to'a madha lahia to'a madha wato imat wato ama wato amat khasisal ardi. So, ini hadisnya. Perempuan itu mengurung kucing, ya kan? Nggak dikasih makan, kelaparan, matilah. Lah coba kalau dibebaskan. Lah kan yakulu khasisal ardi. Takulu khasisal ardi. Kucing tadi bisa makan rumput atau nyari apalah kalau ada dilepas. Ini dikurung. Nah, binatang juga bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Bahkan anjing tadi yang menyebabkan masuk surga pelacur. Ya kan? Karena pelacur memberi minum anjing yang kehausan. Tapi sebaliknya, kucing juga bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Lo ngerti kan? Kalau kan tadi anjing yang menyebabkan pelacur masuk surga. Nah ini sebaliknya, kucing yang menyebabkan perempuan lain masuk neraka. Kenapa? Perempuan tadi mengurung kucing, habasatha. Walahiyah atau amat, enggak dikasih makan. Juga wala arsalatha, enggak dibebaskan, takulu khasisal ardi. Nah, menyebabkan ia masuk neraka. Anjing, kucing bisa mengantarkan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Nah, tergantung bagaimana kita memperlakukan kepada binatang tersebut. Tuh. Oke. Wa'adzaba bisikoyati kalbin. Wa'udziba mro'atun, dan disiksa siapa perempuan fi hirotin khabasadha, menahan siapa imro'aha pada hiroh, hatta matat sehingga mati apa kucing, ju'an karena lapar, wa'atosan karena haus. Yuhka diriwayatkan an Abi Sulaiman ad-Darani, dari Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullahu ta'ala qala Rakib itu menunggang siapa saya marrotan dalam satu ketika, khimaron pada khimar. Dengerin, ini kan dalam kitab Ta'limul Muta'alim sering disebut tokoh Syekh Sulaiman ad-Darani. Abu Sulaiman dulu, no? Kan dalam ta'lim sering disebut. Fadorobtu, maka menunggang siapa saya hu pada khimar. Marrota ini, fadorobtu, maka memukul siapa saya hu pada khimar marrota ini dengan 2 kali, au salasan atau 3 kali. Farofa, maka mengangkat siapa al khimar ro'sahu kepada kepalanya, ilayya kepadaku. Wakola, dan berkata siapa khimar di kepadaku, ya Aba Sulaiman, innamal kisosu yaumal qiyamah, bahwasanya bermula kisos, gebukin nyabet itu kan kisos namanya, itu yaumal qiyamah. Fa'in syi'ta, maka jika menghendaki siapa kamu, fa'aklil, maka kurangi nyabet. Wa'in syi'ta, dan jika menghendaki siapa kamu, fa'aksir, perbanyak. Wahada fihi yajrun, wahada, dan bermula ini ucapan, fihi di dalam
khimar zajrun itu larangan liman bagi orang yu'zi yang menyakiti siapa man ada bata pada binatang bidorbi dengan dipukul awil ahmali atau dengan muatan-muatan asakirati yang berat aukilatil alfi atau sedikitnya ngasih makan tuh wanahwi dzalik dipukulin disuruh muat yang berat atau jarang dikasih makan atau seumpama itu wa anahu mas'ulun andalika dan sungguhnya orang itu mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban ditanyai andalika tentang itu perbuatannya. Mana tadi? Yaumal kiamati dalam hari kiamat. Falyataki maka adalah takut siapa al-abdu seorang hamba Robbahu pada Tuhannya abdu wayuh sinu dan berbuat baik siapa abdu kama ahsana sebagaimana berbuat baik siapa Allah ilahi kepada abdu wayah khofu dan takut siapa abdu minal kisos dari kisas yaitu hukum balasan itu kisos yaumal kiamati di dalam hari kiamat bainahu wa bainal ba'i antara orang tadi dan antara binatang. Coba itu binatang pun kalau kita sakitin nanti pada hari kiamat dikisos, nyambung nggak? Jangan main nyakitin. Kalau kawin berisik pak, siram pakai air biasa bukan air panas disiram, mau rebus memang kucingnya. Kamu nggak maksudnya? Karena kucing paling takut sama air, kan begitu kan? Nah, kan nggak nyakitin kalau nyiram mah. Nah, udah berisik, ntar kita ganggu, jadi jangan dilempar. Lemparnya pakai kaca lagi, pakai pisau, swing. Wah, dosa aja udah, nggak boleh. Loh, oke? Ikhwani, my brother, atiullaha wala ta'sauhu. Taatlah kamu kepada Allah dan jangan maksiat kepadanya. Fa'an Wahbin maka diriwayatkan dari Wahab bin Munabbah. Qala berkata siapa Wahab, innar robba sesungguhnya Tuhan Rob Azza wa Jal halimah tinggi wa jalla dan halimah agung. Qala berkata siapa Rob fi ba'dhi ma dalam sebagian kesempatan yaqulu yang berkata apa? Siapa Rob li Bani Israel kepada Bani Israel ini iza uti'tu raditu. Kata Allah ini sesungguhnya saya dengerin iza uti'tu apabila ditaati siapa saya raditu maka ridho siapa saya wa iza raditu dan apabila ridho siapa saya baraktu maka memberi keberkahan siapa saya wa barkati itu masa barkasi iya kan salah itu robah wa barkati dan bermula berkahku itu kan berkasi bekasi sekalian lah iya kan laisa laha nihayah laisa itu tidak adalah bagi barkati apa nihayatun penghabisan wa idza usitu ghadibtu wa idza usitu dan jika dimaksiati siapa saya ghadibtu maka marah siapa saya wa idza ghadibtu dan apabila marah siapa saya la'antu maka melaknat siapa saya wa laknati dan bermula laknatku talhaku itu bisa menjumpai apa laknati as-sabi'ah pada 7 keturunan minal walasi dari anak ai wadzalika min su'mil maksiat dan bermula itu semua itu min su'mil maksiati dari buruknya jeleknya maksiat nadiratun ai hadhihi nadiratun hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala halafa itu bersumpah siapa Harun ar-Rasyid ditolaki dengan tolak fi annahu
dalam sesungguhnya Harun Ar-Rasyid itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Wastama'a maka berkumpul ilahi untuk Harun Ar-Rasyid siapa ulama. Fama afta maka tidak memberi fatwa pada Harun Ar-Rasyid siapa hadun seseorang. Bila alika dengan itu sumpahnya. Pada khola maka masuk alaihi atas Ibnu siapa tadi? Harun Ar-Rasyid siapa Ibnu Samak ulama ini. Fakola maka bertanya siapa Ibnu Samak, ya Amirul Mukminin, mali aroka hazinan mahmuman. Mali tidaklah itu bagiku aro melihat siapa saya kepada kamu hazinan pada yang sedih, mahmuman yang ya sedih. Ya Amirul Mukminin, saya melihat Tuhan lagi sedih. Fakola maka menjawab siapa Harun Ar-Rasyid min sya'ni kadza wa kadza, dari urusan ini dan ini. Qala Ibnu Samak, as'aluka an syai'in. As'alu bertanya siapa saya kepada kamu an syai'in tentang sesuatu. Hal nawaita maksiatan qattu. Hal nawaita. Salam. Ya, masih Bu. Hal nawaita, apakah niat siapa kamu? Hal nawaita, lu mau? Lu mau? Lu puasa enggak? Tengah hari. Bener. Ya udah, mau. Sekarang. Iya. Lu mau jadi? Kok Alvin doang saya nggak ditanya? Nah, lu mau emang? Saya tawarin nih. Lah iya, alhamdulillah kan berkah. Dari beras banyak, padahal butuh duit. Ini kan yang ujian siapa? Dipa, Ayu, lu ngobrol mulu Arin, lu ngapain begini-begini pakai pulpen lu? Nah, lu udah, maaf tuh, ya kan? Siapa lagi? Apri, masih ada PCS, Pri. Berapa? Oh iya, Mundiri udah. Nah, Kevin, ya kan? Sama Kepet, nah. Terus sampai nanti kan Kepet. Ya lu pakai ngeliatin, ya kan? Lu belum aja, emang ada ini kapan pada? Katanya ujian kelas 3 mulai. Apa namanya kalau ujian? Tryout. Udah ada pengumuman tryout. Nulis mah nggak jelas kali. Udah langsung lulus aja kali. Itu tahu banyak puasa udah nggak usah ribet-ribet, udah langsung lebaran aja. Gitu ya, nggak usah pada puasa langsung lebaran gitu kali ya. Kali itu. Udah nggak usah tryout-tryoutan, langsung lulus gitu kan. Aduh apa lu Ci? Lapar lu emang? Nah, kali. Oke, mana tadi? Hal nawaita maksiatan qattu summa taraftaha khaufan minallahi ta'ala. Hal nawaita, apakah niat siapa kamu maksiatan pada maksiat qattu sama sekali? Summa taraftaha, kemudian meninggalkan siapa kamu pada maksiat khaufan, karena takut minallahi, dari Allah. Qala menjawab siapa Harun Ar-Rasyid, na'am, betul, iya saya memang niat maksiat, terus saya tinggalkan karena saya takut kepada Allah. Qala ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, anta min ahlil jannah, engkau termasuk ahlul jannah. Itu kan dia sumpah pengen talak. Nalak mana nalak aja, nggak usah sumpah kan. Nah terus dia ngomong saya masuk surga. Nah, tapi akhirnya dia merasa salah. Akhirnya dia sadar. Fa inna Allah Ta'ala yaqul wa amma man khafa maqama rabbih fa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa
Wa amman adapun bermula orang khaufa yang takut siapa man maqama rabbihi pada makom Tuhannya man. Dia takut makomnya dia khauf. Ya Allah, kenapa saya bohong mulu? Udah sekolah bolos. Dengerin Alvin, ya kan? Udah ngaji ngantuk, asal kasih kesempatan tidur malah ngayap. Astagfirullah. Udah gitu aja, kalau udah nggak usah. Astagfirullah, astagfirullah udah cukup. Lu bisa nggak astagfirullah itu? Bisa nggak? Coba. Tapir, wah, ya tapir katanya. Tapir, wah, itu udah. Iya kan? Tobat ya, yang benar, jangan daglok. Tuh, baru masuk surga. Oh gitu. Mana tadi? Wanaha dan mencegah siapa man an nafsa pada dirinya, anil hawa dari hawa nafsu. Lu dengerin lu Pak, lu sama tobat. Ntar diajak temennya. Apa kemarin kan baru nonton bioskop ya nggak? Nanti diajak sama temennya masuk ke Sungai Ciliwung, jebur kalian mati langsung ke gulung sama om mbak, bodoh banget. Wa inna emang nulis sudah, nah ada aja udah. Wa innal jannata maka surga itu ya al jannah itu al ma'wa. Hikayatun tunasibu ma takut jama tunasibu, kalau enggak tanah subuma gitu aja lah. Bermula keserasiannya keterangan. Takut damai yang terlalu apa ma itu kila, dikatakan apa yang kila. Inna rojulan sesungguhnya seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel itu karena ada siapa rojul fajirun brengsek, nakal, fajir duraka, maksiat tuh fajir, musrifan yang melampaui batas ala nafsi atas dirinya. 5. Karena perbuatan irtakaba yang melakukan siapa rojul minal fawakhisi, nyatanya dari perbuatan keji, perbuatan jelek. Fa'ata maka datang fi masirihi dalam perjalanannya rojul ala bi'rin atas sumur. Begitu ia jalan, faizan maka ketika itu kalbun bermula seekor anjing yalhasu itu menjulurkan lidah. Faizan maka ketika itu kalbun menjulurkan lidah, ya itu sama aja sih. Kalau yang benar ya faizan maka ketika itu izan fujaa nggak apa-apa lah. Minal atosi dari haus. Kalau anjing kehausan itu biasanya menjulurkan lidah. Ya. Ngerti kan? Paham nggak? Tapi kalau anjing itu nggak kehausan, nggak dijulurkan anjing lidahnya. Paham nggak maksudnya? Lalu kalau pengen tahu tanya Alvin. Nah kan dia pawang anjing. Nah iya kan? Lu dulu anjing lu banyak. 1. Nggak ada. Lu Pin 1. Bener lu. Masa kalah sama saya? Anjing saya banyak. Siapa kayak anjing siapa? Lu punya Pak Ipul. Ya. Iya kan? Ada. Anjing itu ya begitu. Kalau haus yang menjulurkan lidah. Begitu dia menjulurkan lidah. Nah tadi. Farokko lahu warosa. Farokko maka lembut. Apa hatinya rojul. Lahu kepada anjing yang kehausan tadi. Warosa itu. Itu apa no?
Sa kan? Nah kalian kan hamzah tuh. Iya kan? Kalian kan hamzah. Kalau saya mah hafal bahasa itu. Rasa itu apa ya? Hibah. Nah, gitu loh. Nggak tega istilahnya. Itu risa. Kalau masdarnya. Warasa dan hibah. Siapa rojul lahu kepada anjing. Padahal itu laki-laki brengsek. Anggap aja preman bajingan bar ngaji mangan. Nah kalau bajingan itu kan santri sebenarnya. Bubar ngaji mangan ya, mangan apa? Madang ya. Panazala maka turun siapa rajul fil bi'ri di sumur. Ya ada kalanya dia turun enggak apa, ada kalanya yang turun adalah timbanya kan gitu. Wa naza'a khawfahu dan melepas siapa rajul khawfahu pada munjah. Ini yang kemarin saya nak baca salah. Khawf. Nah itu munjah, sepatu lah gambarnya. Wasako, sepatu ket itu khawf namanya. Wasako dan memberi minum siapa rajul alkal pada anjing. Wa arwahu harokatin. Wa arwah dan membuat seger siapa rajul hu pada anjing. Fasakaro maka berterima kasih siapa Allah Azza wa Jalla. Son'ahu pada perbuatannya rajul. Wa ghafar dan mengampuni siapa Allah lahu kepada rajul. Wa auha dan memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyyi dzalika zamani pada nabi zaman itu zaman. Biangkul gambarannya bahwa kejadian. Bian gambarannya bahwa kejadian. Kul katakanlah kamu. Lidzalikal musrif terhadap itu orang yang melampaui batas. Kul kamu kul ini qad ghafartulah. Ini sesungguhnya saya qad ghafartu itu betul-betul telah mengampuni siapa saya lahu kepada musrif jami amal pada semua dosa. Iktarofa yang telah melakukan siapa rajul birahmatihi sebab menyayanginya rajul ala khalqi atas anjingku, atas makhlukku maksudnya anjingku loh. Yang ngasih minum anjing aja bisa masuk surga tuh. Khotimatul majlis. Siapa yang masak rah parah? Yang sana siapa tadi? Bunga. Oh ya udah. Siapa yang ngirim dek? Hah? Pak Bubut. Oke. Tadi satu lagi, berarti kurang 6 hari. 6 gampang. Kali 300, 3 kali 6 1.800 buat bayar. Nanti kan nggak ada. Tapi kan ada aja. Pokoknya tadi ada Bu Eri ngasih itu 3,5. Kasih lah. Oh itu anu apa nganterin Bi ke sono. Wah lu mah nggak cerdas lu, ntar lu sendewek lagi biar diatur. Nah makanya kalau udah diserahkan sama ini ya udah serahkan gitu loh maksudnya, iya kan? Sono ada sini ada lah ribet. Kalau saya nggak begitu, kan udah ada yang nanganin gitu loh. Oke. Khotimatul majlis. Hadhihi khotimatul majlis. Tenang, sampai setengah 6. Baru kan 49 biar bisa 50 itu kan keren. Kan 133 sembarangan lu. Khotimatul majlis. Hadhihi khotimatul majlis. Rawa Ibnu Asakira telah meriwayatkan siapa Imam Ibnu Asakir, Asakira lah. Asakiro kan fi tarikhihi dalam kitab tarikhnya Ibnu Asakir amba'zi ashabi Shibli dari sebagian sahabat-sahabatnya Imam Ash-Shibli. Ini pun
Sufi besar loh Asyibli. Kola berkata siapa Asyibli? Lu haus emang? Minum mulu. Payah Siti. Finnaumi dalam tidur. Ba'da mautihi, berarti kan mimpi kan? Setelah kematiannya Asyibli, fakultu maka bertanya siapa saya, lahu kepada Asyibli. Ma fa'alallahu bika. Ma pada apakah fa'alam memperlakukan siapa Allah bika kepada kamu? Kola. Au fakoni. Menempatkan. Kok aufa, kok aukofa. Ya kan? Lu aufa, kok apa aukofa no? Aukofa kan? Nah itu kita kalian salah. Kalian kan aufa kok. Benerin. Aukofa menempatkan. Itu kalau kalian nggak teliti, nggak jeli, nggak bakalan bener gitu loh. Aukofa menempatkan nih padaku siapa Allah. Baina yadayhi di hadapannya Allah. Al-karimata ini yang mulia keduanya. Waqala ya Aba Bakrin. Hei Abu Bakar, itu nama kunyahnya Asyibli. Atadri. Tahukah kamu bimada? Sebab apakah dulu. Atadri tahukah kamu bima sebab apakah hufirta diampuni siapa kamu laka bagi kamu. Kok begitu ya? Bimada hufirta laka. Masa kolanya wakola ya abadarin bimada. Masa gofartu laka? Tunya awal dong. Ya. Mada fakultu mada ya. Kola fakultu maka menjawab siapa saya bisolihi amali dengan kesolehan amalku lah. Oh iya. Bimada dengan apakah gofartu mengampuni siapa saya Allah laka kepada kamu. Fakultu maka menjawab siapa saya bisolihi amali dengan soleh amalku, dengan amalku yang soleh. Kata Abu Dharin, kola menjawab siapa Allah lah, enggak. Fakultu berkata siapa saya Abu Asyibli, fi ikhlasi fi ubudati, dengan ikhlasku dalam menyembahmu. Fakola maka berkata siapa Allah lah, enggak. Fakultu maka berkata siapa saya Syibli, fi haji wa saumi wa sholati, dengan haji, sholat dan puasaku. Fakola fakola maka menjawab siapa Allah, lam aghfir laka bidzalika, tidak mengampuni saya laka kepada kamu bidzalika dengan itu, haji, puasa, sholat. Fakultu maka menjawab siapa saya bihijrati ila sholihin, dengan sebab hijrahku kepada orang-orang soleh, wa idamati asfari, dan dengan langgengnya saya bepergian, wa talabil ulum, dan mencari ilmu. Fakola lah, enggak, bukan itu. Fakultu maka bertanya siapa saya, ya Rabbi hadhil munjiatul lati kuntu akidu alaiha khusnadhani annaka biha ta'fu anni. Ya Rabbi, hei Tuhanku, hadhil munjiatu, bermula ini doa-doa yang menyelamatkan, allati yaitu doa al-munjiat, kuntu yang ada siapa saya doa, aku saya akidu beretikat siapa saya alaiha atas allati husnadhani pada bagusnya dugaanku, annaka pada sesungguhnya engkau, biha dengan allati itu ta'fu mengampuni siapa engkau ani dariku. Wah, bacaan-bacaan yang mantra-mantra saya baca kali engkau ampuni.
Wah, bukan. Kata Allah. Qala kullu hadhihi lam aghfir laka. Semua ini yang kamu ucapkan itu lam aghfir. Tidak ngampuni siapa saya laka kepada kamu biar dengan hadhihi. Fakultu, maka bertanya siapa saya asibli ilahi, hai Tuhanku, fa bimaza, maka sebab apa engkau mengampuniku? Qala, berkata, menjawab siapa Allah, atas guru, ingatlah, apakah ingat siapa kamu? Hina kunta, ketika ada siapa kamu, tamsi, itu berjalan siapa kamu, ala darbi Baghdad, atas jalan kota Baghdad. Fawajatta, maka menjumpai siapa kamu, hirrotan, pada kucing sogirotan nuletik. Ingat gak kamu waktu jalan tuh ada kucing kecil. Tuh. Wakot al-afaha al-bardu, dan betul-betul telah membuat lemah pada kucing apa al-bardu, kedinginan. Wahia, dan bermula kucing hirroh tanzawi, ikut tengjawi. Tengjawi berarti ke Jawa ya. Lah tengjawi bahasa Jawanya kan tengpuji, tengjawi di Jawa gitu. Tanjawi bukan in Jawa, Jawiyah itu loh. Tanjawi itu mojok namanya, ke sudut, mojok aja apa kucing. Ila didari ke tembok, min syiddatil bardi, dari bangetnya dingin, wasalgi dan es salju. Fa'akhotta, maka mengambil siapa kamu pada kucing kecil tadi, rahmatan laha, karena bentuk kasih sayang lah kepada kucing tadi. Fa'adkholta, maka memasukkan siapa kamu pada kucing, fi farkukan, di dalam ya lipetan aja lah, tempat alika atas kamu, wikoyatan, karena menjaga laha kepada kucing, min alamil bardi, dari sakitnya kedinginan. Fakultu, maka menjawab siapa saya, naam, betul ya Allah, saya ingat. Qala, menjawab siapa Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, litil kalhirati, kepada kucing itu, rahimtuka, maka merahmati siapa saya kepada kamu. Loh, nyambung kan? Hanya sebab kucing, anak kucing kecil kedinginan, dipinggirin, diangetin, itu bisa menyebabkan asibli masuk surga. Bukan ente hijrah, bukan odos, one day one juice, tapi ngelihat kucing nggak peduli, lihat burung nggak peduli. Allahumma irhamna birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ganti halaman, tenang, baru 4:30. Nah ngapain, kan yang tugas sudah ada, yang tugas. Ya, mumpung saya nggak ngaji, keluar baru 1 jam, kurang malah 2 jamnya. Nah iya kan, biar sampai halaman 50 lah. Al-Majlisus Samina Asaro, wallahu alam. Ntar takut nangis santri ah. Yang sudah kelaparan, masih belum juga kelar ya kak. Ya udah, oke, siap-siap. Lah biasa kan kalau hari, sebenarnya suruh ke sono, cuman biasanya tahun-tahun kemarin kalau hari Sabtu Minggu libur, ya udah saya nggak berangkat. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.